Yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu. Karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Saya mengatakan dzurriyyah Nabi di Indonesia tercatat, dzurriyyah Nabi tercatat. Dan sangat luas dzurriyyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang dzurriyyah Nabi, tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari di sana banyak dzurriyyah Nabi yang tidak tercatat. Perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar dicatat, agar tahu nasabnya. Mungkin yang selama ini menafikan nasab ahli bait Rasulullah. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup. Dua-duanya, kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat, dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah, tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu, itu menjadi masalah. Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin. Sudah. Harus kita percaya, sudah selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya hamba Allah. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh. Apalagi nasab baginda Nabi SAW. Mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan.
jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Tidak belit-belit. Tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan. Anda sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya, nggak ada. Nasab itu sangat jelas. Cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga, sudah kita percaya. Ini saja wahai hamba Allah. Semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Jika Anda pernah merasa bersalah kepada dzurriyyah Nabi, segera tobat, Allah Maha Kasih. Akan tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kesombongan atau dendam yang selama ini ada, atau kebencian kita kepada keluarga Nabi. Na'udzubillah, benci kok kepada keluarga Nabi. Kalaupun mungkin kita punya masalah dengan 1-2 keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli bait Nabi Muhammad. Kita benci pribadi, tidak boleh kita langsung memukul rata. Harapan kami adalah siapapun insyaf, ayo, rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran, dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa damai, semuanya indah. Nuhibbukum ya ahla baiti Rasulillah. Kami mencintai Anda semua wahai ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun Anda, ahli bait yang tercatat ataupun tidak tercatat. Jika kami kurang dalam menjelaskan, maafkan kami. Hanya inilah yang bisa kami ketahui. Dan Anda yang ada sedikit kekotoran hati dengan ahli bait Rasulullah, segera sadar dan tobat. Ingat, itu adalah cucu baginda Nabi SAW. Jangan menyesal nanti di saat di akhirat. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang pecinta dan perindu sahabat ahli bait Nabi yang sesungguhnya. Perindu yang sesungguhnya. Perindu yang membela di saat benar, mengingatkan dengan cara yang benar di saat salah, bukan berubah menjadi benci. Insya Allah.